Ayat hari ini adalah Markus 3, ayat 13-19. Mari kita baca bersama. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati dia. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Nas hari ini adalah adegan di mana Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil 12 orang yang menjalani berbagai macam kehidupan dan menetapkan mereka sebagai murid. Angka 12 memiliki makna simbolis yang sangat besar bagi bangsa Israel. Saat mendengar angka 12, bukan hanya kita, tetapi bangsa Israel juga secara alami akan teringat pada 12 suku Israel. Jadi, penetapan 12 murid oleh Yesus memiliki arti yang sama dengan memulai sebuah Israel yang baru. Suku-suku yang dinamai menurut nama ke-12 anak Yakub melambangkan pemilihan Allah dan terhubung dengan perjanjian Allah untuk memberikan berkat kepada seluruh umat manusia melalui mereka. Upaya pertama ini tidak sepenuhnya gagal, tetapi tidak berjalan dengan baik. Maksudnya, hal itu tidak dapat digenapkan sesuai dengan harapan Allah. 10 suku kerajaan utara Israel telah lama bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain, dan kerajaan selatan Yehuda pun tidak terpelihara dengan begitu setia. Namun, dari antara sisa-sisa bangsa itu, Mesias datang melalui suku Yehuda. Dan dari antara sisa-sisa bangsa itu, 12 murid ditetapkan. Sebagian besar telah dipotong habis, tetapi dari tunggul yang tersisa, proyek perjanjian yang baru diaktifkan kembali. Sejarah Allah untuk menyelamatkan manusia dengan cara apapun dimulai kembali melalui 12 orang baru yang telah ditetapkan. Di dalam kisah pemanggilan para murid ini, mari kita sama-sama melihat orang seperti apakah murid itu. Pertama, murid adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Ini mungkin terdengar sangat wajar, tetapi sebenarnya, karena begitu wajar, ini sangatlah penting. Mari kita membaca firman di ayat 11 bersama-sama. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Amin. Ayat 11 mencatat bahwa Yesus naik ke atas bukit dan memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Standar pemanggilan dinyatakan dengan jelas di sini. Standar Yesus dalam memanggil murid-muridnya adalah kehendak Tuhan sendiri. Biasanya, ketika kita merekrut atau memilih orang di sebuah perusahaan, kita meminta mereka menyerahkan riwayat hidup untuk memeriksa apakah mereka memenuhi kriteria kualifikasi, lalu mengadakan tes atau wawancara untuk memilih orang. Apakah memenuhi syarat? Apakah levelnya sesuai? Hal itu diperiksa melalui tes dan wawancara. Namun para murid tidak lulus melalui proses verifikasi kualifikasi seperti ini. Sangatlah penting fakta bahwa para murid tidak dipilih karena telah memenuhi kualifikasi tertentu, melainkan dipanggil oleh kehendak Yesus. Syarat pemanggilan tidak terletak di dalam diri murid yang dipanggil, melainkan di dalam diri Yesus yang memanggil. Oleh karena itu, profil ke-12 murid tidak begitu luar biasa atau istimewa. Meskipun Allah memilih para murid untuk memulai sebuah sejarah, jika kita melihat profil mereka, mereka seringkali melakukan kesalahan dan menunjukkan sisi-sisi yang kurang, sampai-sampai kita bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar murid Yesus? Seperti firman yang disampaikan oleh pendeta Kang San kita dalam seminar majelis gereja yang lalu, murid-murid di dalam Injil selalu penuh dengan kekurangan. Tuhan kita memanggil orang-orang yang kurang seperti ini dan membuat mereka berubah. Dan Dia mengubah dunia. Dia menjadikan mereka murid-murid, seperti dalam kisah para rasul. Hal yang paling penting dalam kehidupan iman kita adalah tidak lupa dan terus mengingat bahwa Allah telah memanggil saya. Terkadang dalam kehidupan iman, kita berpikir bahwa kita berada di komunitas ini secara kebetulan, atau kita berpikir bahwa kita memilih gereja ini sesuai dengan pikiran dan kehendak kita sendiri. Ada juga orang yang mengaku, sebelum memilih gereja, saya mengunjungi beberapa gereja di sekitar selama bertahun-tahun, dan saya memilih gereja ini karena gereja kita adalah yang terbaik. Namun demikian, bukan kita yang memilih gereja,
melainkan Allah yang memanggil kita sehingga kita datang ke gereja kita. Kita tidak melakukan pelayanan ini dan itu di sini sesuai dengan kehendak kita. Kita ada di sini sesuai dengan kehendak Allah, dan kita melakukan pelayanan ini karena panggilan Allah. Allah adalah pribadi yang tidak pernah berbuat salah. Karena itu, Allah juga tidak berbuat salah dalam memanggil kita. Kita seringkali berpikir, apakah orang yang kurang seperti saya ini layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan? Ini sama sekali bukan pemikiran yang rendah hati. Sebaliknya, ini adalah pemikiran yang menyangkal kehendak Allah. Tuhan kita menghendaki dan memanggil kita, lalu menempatkan kita di sini. Tetapi kita justru mengatakan, Allah, itu adalah kesalahanmu. Allah, engkau telah berbuat salah. Karena itu adalah pemikiran bahwa Allah telah berbuat salah. Maka itu bukanlah kerendahan hati, melainkan kesombongan. Karena Allah telah menempatkan kita di posisi itu, kita memiliki kualifikasi yang lebih pasti daripada kualifikasi manapun. Allah yang telah menempatkan kita di posisi itu, setelah menempatkan kita, akan memenuhi kita dengan kemampuan yang pantas dan hikmat yang pantas. Begitulah cara kita membangun kualifikasi. Murid-murid Tuhan harus hidup dengan memikirkan panggilan Allah yang telah menetapkan mereka, bukan kualifikasi yang telah mereka bangun sendiri. Di sisi lain, terkadang ada juga yang berpikir, Allah menempatkan saya di sini karena saya sehebat ini. Karena saya sehebat ini, makanya Allah menempatkan saya di sini. Ini benar-benar pemikiran yang sombong. Tidak ada seorang pun yang ditempatkan karena memiliki kualifikasi. Kita ditempatkan semata-mata oleh anugerah Tuhan. Tidak ada kualifikasi apapun di dalam diri saya, tetapi karena ada kehendak Tuhan, Tuhan menempatkan kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Karena Allah yang telah menempatkan kita tidak boleh hidup dengan menonjolkan kemuliaan diri sendiri dan menunjukkan inilah saya yang layak berada di sini. Melainkan, kita harus hidup dengan menonjolkan kemuliaan Allah di tempat di mana kita ditempatkan. Kita harus menunjukkan pribadi seperti apa Allah itu. Menonjolkan kemuliaan Allah dan mengaku Allah adalah pribadi yang sangat baik. Dan kita semua harus melayani dan hidup agar dapat mengaku demikian. Jika kita menonjolkan kemuliaan diri kita sendiri sedikit saja, jika kita mencoba melakukannya, maka tempat yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan menjadi tempat kutukan, bukan tempat berkat. Kita harus memiliki harga diri dengan mengingat bahwa Allah telah menempatkan kita. Demikian pula, kita tidak boleh sombong dengan tidak melupakan bahwa Allah telah menempatkan kita. Selanjutnya, orang seperti apakah murid itu? Murid adalah orang yang belajar. Murid harus belajar, harus berlatih. Murid tidak menjadi murid secara alami. Mereka tidak menjadi murid begitu saja jika dibiarkan. Murid adalah orang yang diubahkan melalui pelatihan. Dalam nas kita hari ini, ayat 16 dan 15 juga tertulis seperti ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Amin. Tuhan menetapkan 12 orang dan dia membuat mereka menyertainya. Yang penting di sini adalah membuat mereka menyertai Yesus. Yesus juga mengutus mereka untuk memberitakan Injil dan menerima kuasa untuk mengusir setan. Para murid belajar tentang Yesus saat bersama dengannya dan belajar melakukan berbagai pelayanan, memberitakan Injil, mengusir setan di tempat Yesus mengutus mereka. Mereka dilatih. Dia tidak memilih orang-orang yang sudah memiliki kuasa lalu menetapkan mereka. Dia menetapkan mereka terlebih dahulu, menyertakan mereka bersamanya, melatih mereka dan membuat mereka memiliki kualifikasi. Mengisi mereka dengan kuasa itu, kemampuan itu, hikmat itu. Inilah cara Tuhan kita menetapkan murid. Pelatihan itu terjadi dengan bersama Yesus, dan berlangsung dengan pergi ke tempat yang Yesus utus. Pelatihan tidak dilakukan sesuka hati. Apa yang akan terjadi jika seorang prajurit berlatih sesuka hatinya? Tentara itu akan menjadi tentara yang sama sekali tidak dapat berperang. Pelatihan adalah tidak melakukan apa yang ingin dilakukan. Dan pelatihan juga adalah melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Inilah dasar dari dasar-dasar pelatihan. Menjadi murid Tuhan pun demikian. Murid tidak lagi hidup dengan cara hidup yang selama ini mereka jalani, sesuai dengan kebiasaan mereka. Mereka tidak hidup sesuka hati, terutama dalam hal godaan dosa atau mengejar ambisi pribadi, atau gaya hidup malas yang tidak teratur. Mereka tidak hidup begitu saja mengalir seperti air sebagai manusia duniawi. Selain itu, seorang murid melakukan pekerjaan yang harus dilakukan meskipun ia tidak ingin melakukannya.
seperti bangun subuh untuk beribadah, atau merenungkan firman Tuhan setiap hari dan hidup dengan menaatinya, atau pergi membawa Injil ke tempat-tempat terpencil, miskin, dan tidak layak, tempat yang orang-orang tidak suka datangi. Murid tidak memiliki hak untuk mengatakan, "Saya tidak mau melakukannya." Jika ada pekerjaan yang harus dilakukan seseorang, melakukannya dalam diam adalah kehidupan seorang murid. Untuk ini, mereka harus dilatih. Jadi, sama seperti Yesus yang mati di kayu salib, berjalan dalam ketaatan sampai ke tempat kemartiran, atau hidup dalam kehidupan sehari-hari kita dengan sikap akan mati syahid, dengan sikap iman seperti itu. Itulah tujuan akhir dari pelatihan yang diterima oleh para murid. Murid bukanlah orang yang hidup tetap di dalam dirinya sendiri, melainkan orang yang hidup sambil berubah untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah memanggil kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda dapat menjalani kehidupan yang layak sesuai dengan panggilan itu. Tidak ada satu syarat pun dalam diri kita yang membuat kita layak dipanggil, tetapi Tuhan memanggil kita sesuai dengan kehendak-Nya. Meskipun Tuhan telah memanggil saya, kita tidak boleh menjadi sombong, karena Dia memanggil saya yang tidak layak. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan melayani dalam kerendahan hati dan rasa syukur. Kita juga tidak perlu merasa terbebani oleh panggilan Tuhan. Tuhan kita adalah pribadi yang tidak pernah berbuat salah. Sama seperti Dia mengubah seorang pengecut seperti Petrus menjadi rasul yang hebat, kita juga akan bertumbuh dan menjadi dewasa seperti itu. Untuk ini, kita harus dilatih. Pelatihan untuk mengalahkan diri sendiri, pelatihan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kita harus melatih diri untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hidup sesuka hati dan sesuai keinginan kita. Mari kita mengingat bahwa Allah telah memanggil kita dan menjalani hari ini dengan layak sesuai dengan panggilan itu. Sambil merenungkan secara mendalam, apa arti kehidupan seorang murid? Semoga hari ini menjadi hari di mana Anda dilatih untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Hari di mana Anda tidak melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi melakukan apa yang tidak Anda sukai demi Tuhan. Serta hidup dengan await dan bertumbuh sebagai murid Tuhan. Saya menceritakan ilmu Tuhan.